Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini coba ya kita lari ke salah satu seorang mistikus India. Jadi tema channel ini kan kadang kita lari di berbagai negara. Bahkan di kontemporer kadang pun juga kita lari ke skolastik, kadang pun juga kita lari ke Yunani kuno, kadang pun juga ke timur dan ke barat. Jadi salah satunya misinya kita mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Al-Kindi. Jadi beliau kan menegaskan kebenaran, hikmah itu ada di mana-mana. Tugasnya kita sebagai orang muslim itu yo jumputi hikmah-hikmah yang ada di alam semesta ini. Jadi tugas kita itu yo ayo kita memperbanyak sekaligus punya kemauan untuk menggali hikmah dan kebenaran-kebenaran yang ada. Jadi berbagai macam perspektif, pandangan, gagasan itu termasuk pun juga kebenaran. Kalau kita mampu menempatkan sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Nanti kalau kita menemukan hikmah atau wisdom, itu adalah sebentuk cahaya. Jadi kalau kita mengikuti tradisinya orang Jawa, satu-satunya di alam semesta ini yang itu tidak ada hijab, tidak ada jarak antara sesuatu dengan Tuhan, itu ya kebenaran. Karena kebenaran itu ya cahaya. Makanya orang Jawa itu menyebutnya kasunyatan. Jadi hari ini kalau kita ada serius dan kemauan menggali kebenaran atau wisdom, kita itu secara tidak langsung itu mendapatkan cahaya. Kalau nanti semakin bercahaya karena kita menemukan banyak kebenaran, yuk kita akan mudah bertemu dengan Sang Maha Pemilik Cahaya, yaitu adalah Tuhan. Itu ya mukadimahnya. Hari ini kita ketemu Osho Rajneesh. Ya. Jadi beliau ini seorang mistikus India dan dikenal juga sebagai seorang guru spiritual. Beliau ini pengikutnya jutaan, bahkan di seluruh dunia. Ada banyak yang suka beliau, tapi pun juga ada yang banyak yang mencela beliau. Jadi teman-teman itu kalau hidupnya itu kok enggak ada yang mencela, ya itu belum bisa dianggap sebagai orang besar. Jadi tanda orang besar itu ya banyak yang suka, banyak yang kagum, sekaligus pun juga banyak yang enggak suka, banyak yang benci. Ya. Kenapa kok beliau ini ada banyak orang yang mencela? Sebab beliau ini dianggap ajaran-ajarannya itu kontroversi. Dan beliau kalau ngomong itu belak-belakan. Jadi enggak ada yang namanya hitam putih, itu enggak ada. Jadi artinya beliau itu objektif. Jadi tidak memandang itu kebenaran dari versi ini, tidak memandang kebenaran dari versi yang lain. Kalau itu kebenaran, walaupun itu bertentangan dengan golongan yang lain atau tradisi yang lain, beliau enggak segan-segan yang itu mengucapkannya. Makanya kalau itu
beda pandangan yang disampaikan oleh Osho, banyak juga yang itu enggak setuju, bahkan mencelanya. Beliau ini lahir di India, yaitu pada tahun 1931 Masehi. Dan nanti beliau ini meninggalnya pada tahun 1990 Masehi. Jadi kira-kira umurnya itu 70 tahunan. Nanti kabarnya sejak kecil beliau ini sudah dikenal orang yang kritis, ya. Jadi sudah mempertanyakan norma-norma agama saat itu. Bahkan budaya-budaya yang ada di tengah masyarakat, beliau itu mempertanyakan. Ya, jadi kalau kita waktu kecil, waktu SMP misal, kita kan belum mempertanyakan masalah-masalah yang itu sudah status quo di tengah masyarakat. Berbeda dengan Osho, beliau itu sudah critical thinking, sudah kritis, ya. Nanti di usia 21 tahun, beliau ini mengaku kalau sudah mengalami pengalaman spiritual. Ya, jadi kalau itu dibandingkan dengan kehidupan kita di umur 21 itu ya masih sibuk golek cewek, masih sibuk galau, stres. Tapi Poso ini di usia 21 justru sudah mengalami pengalaman spiritual. Ya, tapi jangan salah, beliau pun juga seorang akademisi. Pernah juga menjadi dosen di Universitas Jabalpur, ya. Sampai beliau nanti pun juga doktor. Dan nanti kalau nggak salah ya, di tahun 1960 beliau diangkat menjadi profesor atau guru besar, yaitu pada bidang filsafat. Ya, jadi hari ini kita ketemu yang itu pertemuan antara intuisi dan burhaniyah. Ya, jadi kita dapat sisi batiniahnya juga, sekaligus kita dapat sisi rasionalitasnya yang itu ada di Osho. Walaupun demikian, belakangan nanti beliau itu meninggalkan dunia akademisi dan beliau lebih fokus menjadi guru spiritual. Ya. Jadi di usia 21 tahun sudah mengalami pengalaman spiritual. Tapi beliau tidak meninggalkan dunia akademisi atau rasionalitas. Walaupun nanti belakangan beliau ternyata lebih cocok pada dunia spiritual. Ya. Jadi sebagaimana tadi ya, kenapa kok beliau itu dianggap kontroversi? Salah satunya yaitu beliau pernah dianggap sebagai guru seks. Dan itu ada di ceramah-ceramah beliau yang belakangan itu dibukukan. Jadi judul bukunya itu adalah From Psych to Super Consciousness. Ya, coba teman-teman dikejar ya. Jadi pernah juga dianggap sebagai guru seks juga. Nah, hari ini kita coba ya, kita menggali salah satu perspektifnya beliau, yaitu tentang cinta dan kebebasan. Kita mulai dari quotes-nya beliau. Katanya Osho apa? Cinta adalah nutrisi bagi jiwa. Tanpa makanan, tubuh menjadi lemah. Tanpa cinta, jiwa menjadi lemah pula. Jadi kalau jiwanya teman-teman itu ingin kuat, ingin melakukan sesuatu yang itu di luar kewajaran, jiwa kita pun juga harus kuat. Ya. Nah, untuk jiwa kita sehat dan kuat, harus diisi dengan cinta. Sebagaimana tubuh kita itu menjadi kuat, itu pun juga harus diisi dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi juga yang itu untuk jiwa, itu ya adalah cinta. Jadi kalau jiwanya teman-teman itu sudah tersentuh dengan cinta, itu kan sudah melakukan yang itu tidak normal lagi. Kalau nggak percaya, cek teman-teman waktu itu jatuh cinta. Itu kan seolah-olah pengen melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan nanti kalau sudah mendapatkan si dia, itu kan pengen melakukan yang hal-hal yang besar, yang baik-baik, yang indah-indah. Untuk siapa?
Untuk dia yang dicintainya. Loh, itu kan untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Kenapa kok untuk orang lain? Ya karena jiwa kita itu sudah jiwa yang penuh cinta. Artinya apa? Tidak berhenti pada diri kita. Kayak teman-teman hari ini yang punya cewek. Ceweknya mungkin di Jogja. Yang itu ngirim pesan, Mas, saya dijemput ya. Lu, itu teman-teman itu nggak mikir lama, nggak ada pertimbangan. Wis pokoknya dijemput saja. Walaupun cuacanya itu mendung, walaupun itu ada badai, walaupun nanti teman-teman di tengah jalan itu macet dan lain sebagainya. Loh, tapi bagi teman-teman karena jiwanya sudah terisi dengan cinta, itu adalah jiwa yang tulus, jiwanya kuat. Jadi sudah seolah-olah jarak yang jauh itu ya nggak ada soal. Makanya kalau teman-teman itu ingin menjadi yang itu levelnya jauh lebih tinggi, ayo kita isi jiwa kita dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Nah, nutrisi yang baik itu adalah cinta. Jadi teman-teman hari ini kok belum merasakan cinta, nanti pun juga akan dibahas oleh Osho. Itu pembukaannya. Coba ya kita masuk ke diri kita sendiri. Kemudian Osho itu membahas tentang pentingnya melihat yang itu sisi ke dalam diri kita masing-masing. Banyak orang hari ini yang itu sulit melihat dirinya sendiri, tapi pun sangat mudah melihat orang lain. Gampangannya apa? Kita hari ini sibuk mencari sesuatu yang ada di luar diri kita. Kita mencari keindahan yang itu di luar diri kita. Kita mencari kecantikan itu pun juga yang ada di luar diri kita. Ya kan, lihat terus kapan kita mencari keindahan yang ada di dalam diri kita. Ya terus kapan kita mencari sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Misalnya kok teman-teman, selama ini misalnya mencari keindahan kebaikan yang ada di luar dirinya, yang ada di luar dirinya teman-teman, kadang itu pun juga sifatnya sementara. Kadang pun juga kalau kita menemukannya, kadang itu enggak kompatibel dengan diri kita. Kadang pula kalau kita menemukannya, kadang pun juga tidak pas. Kadang pun juga tidak sesuai dengan yang ada di dalam diri kita. Yang lebihnya absurd apa? Kita sibuk mencari keluar, tapi diri kita sendiri tidak pernah kegarap. Kita seolah-olah pengen memperbaiki cewek kita, pengen memperbaiki sahabat-sahabat kita, atau sosial yang ada di sekeliling kita. Itu kan sesuatu yang semuanya ada di luar diri kita. Tapi kita itu lupa menggarap sesuatu yang paling penting, yang itu ada di dalam diri kita. Makanya Osho ini menekankan ada nilai yang absolut kalau kita itu mau melihat sesuatu yang itu ada di dalam diri kita. Makanya katanya Osho apa? Aku tidak tahu nilai yang lebih besar dari yang diperlukan untuk melihat ke dalam diri seseorang. Bahkan Osho itu enggak tahu nilainya itu sejauh sebesar apa, itu enggak tahu beliau. Ketika apa? Ketika diri kita itu mampu melihat yang ada di dalam diri kita, karena nilainya itu jauh lebih absolut, jauh lebih tinggi daripada kita itu menemukan tadi nilai-nilai keindahan-keindahan yang ada di luar diri kita. Iya, teman-teman menemukan itu, tapi itu bukan versinya teman-teman, tapi itu bukan hasil murni dari dirinya teman-teman. Maka apa? Temukanlah nilai itu, temukanlah keindahan itu, yang itu sumbernya ada di dalam diri kita. Tapi kok selama ini kita sibuk keluar, tidak pernah menggarap yang ada di dalam diri kita, ya nanti pada akhirnya diri kita rusak. Sebaliknya, kalau diri kita itu sejauh-jauh hari sudah kita garap, kita menjadi orang yang benar, orang yang penuh cinta, kita pun juga akan mudah memberikan sesuatu yang ada di dalam diri kita.
Kenapa demikian? Ya karena diri kita itu sudah baik, sudah bermoral, sudah bernilai. Makanya nilai terbesar itu ya terletak pada kemampuan kita untuk mencari ke dalam. Ayo sekarang ya, coba. Mungkin mumpung ini bulan Ramadan, kita itu harus punya banyak-banyak waktu untuk refleksi, untuk muhasabah diri. Loh, refleksi atau muhasabah ini kan sifatnya merenungi, memikirkan. Merenungi atau memikirkan yang itu tidak keluar tapi ke dalam. Termasuk apa? Who am I? Mempertanyakan diriku ini siapa? Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Hari ini perbuatan baik apa yang sudah saya kerjakan? Coba itu semua dipertanyakan. Yang lebih penting apa tadi? Who am I? Ayo kita pertanyakan, aku ini siapa? Tujuannya itu pengen kemana sih? Yang diraih itu apa sih? Ya. Jadi coba mumpung ini bulan Ramadan, setidaknya kita itu punya waktu khusus untuk berdialog dengan diri kita. Yang kemarin mungkin kita itu sibuk berdialog dengan orang lain, sibuk berdialog dengan sesuatu yang gak penting, dengan politik dan lain sebagainya. Coba ayo sekarang logikanya kita balik. Kita sekarang berdialog yang itu dengan diri kita. Bahkan kalau kita bisa dialog dengan diri kita, pasti dialognya itu jujur. Pasti dialognya itu enggak ada kebohongan. Karena yang kita ajak ngomong itu ya diri kita. Berbeda kalau kita itu ngobrol yang itu sifatnya keluar, entah itu pada sahabat, entah itu pada teman, pasti masih ada sisi topengnya. Pasti masih ada sisi kebohongannya, pasti ada yang enggak jujur. Berbeda kalau kita ngobrol yang sifatnya itu berdialog dengan diri kita. Pasti apa? Kejujuran. Kalau itu baik, pasti yang dikatakan baik. Kalau itu tidak baik, pasti yang dikatakan itu tidak baik. Dari situ nanti lama-lama kita akan mengetahui aku ini sudah menjadi orang yang bermoral atau belum sih. Sejauh ini saya ini sudah baik atau belum sih? Baru kalau kita sudah mengetahui itu, ayo kita garap diri kita. Jalannya apa? Yaitu yang pertama, ayo kita melihat sisi dalam kita, warna kita itu apa. Jangan-jangan warnanya kita itu masih hitam. Iya, kalau sudah hitam, terus saya mau apa? Kan begitu. Jadi ada step proses yang itu untuk becoming. Makanya katanya Osho, cara terbaik untuk mencari ke dalam itu adalah yang pertama kita harus tanggung jawab. Sadari dulu saya ini manusia. Sadari dulu saya ini adalah hidup di tengah alam semesta. Makanya kita harus punya tanggung jawab. Yang kedua apa? Kita harus punya penerimaan. Oh iya, saya ini lahir di sini. Oh iya, saya itu mahasiswa. Oh iya, saya itu adalah manusia. Jadi fakta yang kita terima sejauh ini, terimalah dulu. Sejauh ini kok kita belum menerima fakta apapun yang kita terima hari ini, ya bagaimanapun kita akan sulit menerima atau akan sulit untuk melihat sisi yang ada di dalam diri kita. Jadi apa? Terimalah dulu apapun itu. Misalnya kok warnanya teman-teman itu agak kecoklatan, terimalah itu sebagai fakta. Misalnya teman-teman kok pendek, terimalah dulu itu sebagai fakta. Artinya apa? Kita ridho. Kalau tadi kita sudah tanggung jawab diri kita sebagai manusia, ayo kita apa? Kita ridho. Yang kedua apa? Ayo kita punya rasa hormat pada diri kita. Banyak orang yang itu bisa menghormati sesuatu yang di luar dirinya, tapi kadang nggak bisa loh, yaitu hormat pada dirinya sendiri. Artinya apa? Yang kemarin hormatnya pada orang lain itu sebenarnya palsu. Kenapa kok palsu? Karena menghormati dirinya sendiri itu nggak bisa. Selama kita belum bisa menghormati atau mencintai tanggung jawab pada diri kita sendiri, kok belum bisa, ya kita ya belum bisa sesuatu yang baik yang itu untuk orang lain. Makanya
Kalau kita belum mampu hormat pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa hormat pada orang lain? Kuncinya itu tetap melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah menemukan esensial yang ada di dalam diri kita kan akan menggarapnya. Kalau diri kita sendiri kok belum tergarap, bagaimana mungkin kita bisa mampu menggarap sesuatu yang lain? Makanya apa? Untuk mencari ke dalam, yang itu di dalam diri kita. Katanya Osho apa? Ayo sekarang kita tanggung jawab menjadi manusia. Jadi manusia yang itu enggak asal. Manusia yang itu enggak iseng. Jadi salah satu nanti tokoh besar yang itu menginspirasi Osho itu ya Socrates. Makanya apa? Socrates ini pernah bilang, it is not living that matter, but living reclaim. Jadi apa? Hidup itu ya harus penuh tanggung jawab. Artinya hidup yang itu enggak sekedar hidup, tapi apa? Hiduplah yang baik, hiduplah yang benar. Untuk hidup yang benar apa? Kita punya rasa hormat pada diri kita. Kita harus punya penerimaan apapun yang itu sudah kita terima hari ini, baru kita nanti syukuri. Menerima saja atau ridho saja belum bisa, bagaimana mungkin kita itu bisa bersyukur, gitu ya. Jadi itulah nilai yang absolut ketika seseorang itu mampu melihat sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Kalau kita belum bisa, yuk bagaimana nanti kita itu bisa melahirkan cinta. Jadi nanti katanya Osho, cinta itu sudah ada loh ya. Yang itu jauh-jauh hari yang ada di dalam diri kita. Jadi persoalan kita hari ini sudah bisa mencintai atau belum, itu adalah persoalan diri kita. Makanya nanti Osho itu apa? Menggarap sisi yang terdalam. Biar air cinta itu akan muncul dari dalam diri kita. Salah satu kuncinya apa? Kita melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini pentingnya sekarang. Osho ini mengkritik banyak orang yang itu nggak bisa melihat hari ini dan sekarang. Hari ini bahasanya itu belum bisa move on, belum bisa meninggalkan kenangannya. Yang diinginkan itu hanya masa depannya, yang diharapkan itu sesuatu yang belum terjadi hari ini. Jadi Osho menegaskan, kapan kita mikir yang hari ini dan sekarang? Yang penting itu yo yang sekarang. Ini yang sebenarnya itu yo yang hari ini. Makanya Osho ini menegaskan, itulah rahasia kebahagiaan yang sederhana. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan masa lalu menghalangi. Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Karena masa lalu tidak ada lagi dan masa depan belum tiba. Jadi katanya beliau, untuk agar kita bisa bahagia sekarang, ayo jangan biarkan kita itu terbawa dan lenyap oleh masa lalu. Sadari masa lalu itu sudah hilang, sudah enggak ada. Yang ada itu hanya kenangan. Ya, kalau itu kenangan artinya kan ilusi, dia bukan lagi fakta. Teman-teman bagaimanapun, kalau itu kenangan, mau dirubah bagaimanapun, mau diperjuangkan bagaimanapun, itu ya enggak bisa karena sudah menjadi masa lalu. Dan masa lalu kan fakta yang sudah hilang, sekarang menjadi kenangan. Kalau itu kenangan, biarkan saja. Teman-teman kok ngotot kenangannya itu harus bisa bertemu lagi, nanti bisa duduk lagi satu meja ngobrol yang itu masa lalu dan membicarakan masa depan. Dia itu sudah miliknya orang lain ya. Faktanya dia itu sudah menikah, teman-teman hari ini kok stres galau memikirkan itu, itu akan menggalukan, menghabiskan waktunya teman-teman sendiri. Makanya ayo biarkan masa lalu itu jangan menghalangi kita. Jangan sampai yang itu menghalangi untuk kita maju. Apalagi
Kita nggak bisa merasakan happy yang hari ini dan sekarang. Itu yang jauh lebih penting. Termasuk apa? Kadang kita itu terbayang-bayangi, diperbudak oleh angan-angan, oleh harapan-harapan yang hari ini itu belum terjadi. Loh, yang namanya harapan, angan-angan, itu kan fakta yang belum ada. Fakta yang belum terjadi, sifatnya itu masih misteri. Loh, sesuatu yang masih misteri itu kan nggak jelas. Nanti bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tapi kok kita mengotot hari ini untuk mendetensikan masa depan yang itu harus A, nanti yang terjadi itu bukan A, ya teman-teman yuk halus sendiri. Untuk agar kita itu tidak terjebak pada masa lalu dan masa depan, ayo apa? Kita sadari hari ini dan sekarang. Ya, kalau teman-teman masih terjebak dan diperbudak antara yang belakang yang di depan, ya bagaimanapun teman-teman nggak bisa bahagia. Makanya Osho ini menegaskan lagi, hidup dalam ingatan, hidup dalam imajinasi. Berarti apa? Hidup yang dalam ketidakberadaan. Kalau hidup kita kok masih banyak imajinasi dan ingat-ingatan, kenangan-kenangan yang itu mengantarkan kita masa lalu, imajinasi yang itu mengantarkan kita masa depan, loh, seolah-olah hari ini dan sekarang itu enggak ada. Kita ada, itu ada di dalam ingatan kita. Sedangkan ingatan kita itu adalah antara masa lalu dan masa depan. Masa lalu dan masa depan itu bukan fakta lagi. Dia itu sudah ilusi, dia menjadi misteri. Kalau kok kehidupan kita dibawa ke sana, yuk kita hari ini yuk nggak ada. Artinya apa? Kita eman-eman. Harusnya kita menggarap diri kita yang sekarang, menikmati kehidupan kita saat ini dan sekarang. Tapi gara-gara pikiran kita, imajinasi kita, diri kita itu terbawa masa-masa yang itu faktanya sudah hilang. Artinya apa? Kita hidup seolah-olah itu ya enggak hidup. Makanya itu kan dibahas juga oleh Ibnu Tufail, ya kan, yang punya buku novel filsafat yang judulnya itu Hai Ibnu Yakdun. Jadi ada orang hidup yang itu enggak sadar kalau dirinya itu hidup. Tapi ada orang yang itu hidup, dia itu sadar kalau dirinya itu hidup. Jadi nilainya jauh lebih absolut. Yang kedua, orang yang sadar kalau dirinya hidup. Tapi ada banyak orang yang gak sadar kalau dirinya itu hidup. Maka apa? Untuk agar kita menyadari kalau kita itu hidup, ayo kita jangan terbengkalai. Ayo kita jangan diperbudak antara masa lalu dan masa depan. Untuk agar kita bisa menerima masa lalu, kita itu bisa memakai konsepnya stoikisme yang disebut apa? Amor fati. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah sesuatu yang terbaik. Yang terbaik itulah yang sudah terjadi. Makanya hari ini apa? Kita harus amor fati, cintai takdir kita yang sekarang. Cintai apapun yang terjadi yang kita terima. Yang kemarin yang sudah terjadi, yang sudah nggak bisa kita rubah, itu adalah sesuatu yang terbaik karena itu sudah terjadi. Makanya untuk agar kita bisa ada dan keberadaan kita itu asli hari ini, kita nggak boleh diperbudak oleh angan-angan kita, oleh apa imajinasi-imajinasi kita yang liar. Makanya beliau ini melanjutkan, jika kita berlabuh pada masa lalu dan terikat pada harapan, hidup akan lenyap tanpa kita sadari. Kalau enggak sadar, coba teman-teman itu hiduplah dalam harapannya pada masa lalunya. Teman-teman umurnya sudah 30, tapi yang sibuk di dalam pikirannya itu mantannya 5 tahun yang kemarin. Sudah umur 40 tahun, pikirannya itu masih sibuk dengan mantan-mantannya yang itu 10 tahun kemarin. Loh, padahal waktu dan masa dan umur itu senantiasa ke depan, becoming, berproses.
Tapi ingatan kita, tapi pikiran kita itu kok masih 10 tahun yang lalu dengan mantan kita, karena kita belum bisa move on. Itu kan lucu. Kalau hidup kita semacam itu, hidup kita akan lenyap tanpa kita sadari. Teman-teman nanti baru sadar, loh kok umur saya sudah 50 ya? Kok umur saya sudah 55 tahun ya? Ya salah teman-teman sendiri. Karena apa? Karena berlabuh pada masa lalu, terikat pada harapan. Tidak pernah menyadari sesuatu yang penting yang sekarang dan hari ini. Makanya untuk menjadi bahagia bukanlah masalah kemarin ataulah besok. Tapi apa? Untuk menjadi bahagia, tapi hari ini dan sekarang. Kemarin itu tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan lagi. Karena yang kemarin itu sudah berlalu. Masa depan yang itu belum jelas, itu pun juga belum bisa menjadi sumber kebahagiaan. Karena di masa depan, harapan yang ada di depan, itu sifatnya masih belum gak jelas. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Makanya untuk kita bisa bahagia, sadarilah pentingnya hari ini dan sekarang. Kalau kita sudah bisa menyadari penting nilainya hari ini dan sekarang, teman-teman itu bisa menciptakan kebahagiaan. Berbeda kalau kita itu diperbudak oleh masa lalu, gara-gara kenangan-kenangan yang indah bersama dia, ya kan? Gara-gara momen-momen yang indah bersama dia, akhirnya teman-teman kan ingatan, imajinasinya kan masih terbawa oleh masa lalu. Teman-teman itu tergantung dirinya, mau menghilangkan mau tidak itu ya tergantung dirinya, bukan tergantung fakta atau kenangan. Ya, kalau kok kita masih sibuk di situ, ya bagaimana mungkin kita bisa menciptakan momen yang indah yang hari ini? Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan kebahagiaan yang absolut yang sekarang ini? Ya enggak mungkin hidup kita masih terbelenggu oleh masa lalu. Maka apa? Lepaskanlah belenggu itu. Ayo kita hidup hari ini dan sekarang. Disitulah katanya Osho apa? Kita hidupnya akan bahagia. Sekaligus apa? Hidup kita itu menjadi ada. Adanya itu asli dan kita sadar pentingnya hari ini dan sekarang. Itu ya, itu pentingnya hari ini katanya Osho. Baru kita melihat ya, salah satu juga kebijaksanaan beliau dari kehidupan. Yang pertama, kenikmatan itu sebagai prioritas katanya Osho. Maka katanya beliau, nikmati. Jika Anda tidak dapat menikmati pekerjaan Anda, ubahlah, jangan ditunggu. Jadi ukuran pertama, kita itu merasakan sesuatu, entah waktu kita kerja, entah teman-teman yang masih menjadi mahasiswa, atau dalam berumah tangga, kenikmatan itu adalah prioritas. Teman-teman berumah tangga, tapi kok nggak ada rasanya, itu pun juga hampa. Teman-teman misalnya punya hubungan yang itu pacaran sama ceweknya atau ceweknya sama cowoknya. Kalau itu nggak ada kenikmatan, yo rasanya hampa. Bukan berarti kalau teman-teman belum menemukan kenikmatan, bukan berarti ceweknya itu diputus, nggak begitu. Tapi katanya Osho apa? Caranya itu harus dirubah, ya. Mungkin kemarin itu jalannya hanya monoton-monoton, sekarang harus kita naik turunkan. Emosinya kadang kita naikkan, nanti kadang kita anjlokkan. Baru kita nanti mendapatkan sensasi nikmatnya berhubungan, ya. Jadi kalau kita sudah ada keberadaan kita misalnya ada di instansi kita bekerja atau apapun itu, kalau kita belum menemukan kenikmatan, kita harus mengejarnya. Bukan berarti kita lari dari instansi itu, bukan lari kita mencari cewek lagi itu enggak, tapi apa? Cara kita itu harus dirubah. Kenapa kok monoton demikian ya? Kenapa kok hanya mekanis demikian ya? Tiap hari kok mangkat mulih, rasanya kok hampa. Oh sudah ya, sudahlah.
cara saya tak rubah. Biar apa? Ada sensasinya, ada rasanya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kok rasanya hampa, rasanya itu enggak nikmat, nilainya pun juga enggak ada. Teman-teman itu bisa melakukan sesuatu yang besar, kalau enggak ada nilainya itu pun juga absurd. Mending teman-teman melakukan hal-hal yang kecil saja tapi terus-menerus. Tapi kok ketika kita melakukannya rasanya itu nikmat dan itu jauh lebih membahagiakan. Daripada kita melakukan sesuatu yang besar tapi enggak ada rasanya itu hampa, yaitu enggak ada nilainya. Makanya Osho ini percaya bahwa kenikmatan itu penting untuk memiliki kehidupan yang penuh. Jadi kalau kita enggak ada rasanya nikmat, kehidupan kita itu kosong, enggak ada nilainya atau hampa. Tapi jangan salah loh ya, Osho ini menegaskan selanjutnya. Beliau mengatakan kenikmatan itu bukan kenikmatan materi yang dangkal. Tapi apa? Tapi kenikmatan yang itu asalnya ada di dalam diri kita. Asalnya sumbernya dari kesadaran diri kita. Ya, jadi kenikmatan yang kita rasakan, yang itu sebagai prioritas kehidupan, sumbernya itu harus yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita ingin melakukan, itu adalah hasil dari will, kehendak yang sumbernya ada di dalam diri kita. Banyak orang melakukan sesuatu itu butuh motivasi. Banyak orang melakukan, dia mau bergerak ketika mendapat dorongan dari bosnya atau dari atasannya. Berbeda kalau kita melakukan sesuatu yang itu hasil dari kehendak yang ada di dalam diri kita, kemudian nanti kita melakukannya dan kita berhasil, rasanya kan nikmat, rasanya kan membahagiakan. Karena apa? Karena itu hasil dari will yang ada di dalam diri kita, sekaligus kita sadar kalau kita harus melakukan yang terbaik untuk itu. Jadi kenikmatan bukan materi yang dangkal yang dibicarakan oleh Osho. Kalau itu hanya kenikmatan materi, mungkin waktunya hanya berapa sih? Kayak teman-teman yang hari ini puasa, nanti ketika teman-teman itu berbuka, rasanya kan nikmat. Tapi itu kenikmatan materi. Kalau yang kita kejar itu hanya lele, hanya penyet, hanya ayam. Tapi ketika kita puasa, kita kan tidak hanya menikmati yang sifatnya materi saja, tapi ada kenikmatan batin. Kita puas, kita rasanya itu ada semacam yang sifatnya belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi kalau kita mampu melakukan, mencari kenikmatan yang itu sumbernya bukan hanya materi, tapi ada di dalam diri kita, itu nanti sifatnya absolut. Rasanya jauh lebih membahagiakan daripada kita itu hanya tergantung pada kenikmatan materi. Itu ya, makanya teman-teman kalau itu sudah menjalankan suatu kehidupan, kok belum menemukan kenikmatan di dalamnya, teman-teman itu jangan memutuskan ceweknya atau jangan keluar dari pekerjaannya. Tapi apa? Ubahlah caranya, ubahlah tekniknya. Biar teman-teman menemukan gairah hidup. Biar teman-teman menemukan kalau hidupnya itu enggak hampa, hidupnya itu enggak kosong. Tapi apa? Tapi penuh terisi dengan nilai-nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan katanya Osho, sadarilah bahwa kita itu manusia dan kami itu unik loh ya. Makanya beliau itu menegaskan tidak ada yang unggul, tidak ada yang lebih rendah, tetapi tidak ada yang sama. Manusia itu unik tiada banding. Sadarilah bahwa setiap manusia di level apapun, mereka itu punya nilai-nilainya sendiri, punya keistimewaan sendiri. Kelihatannya itu sama, tapi jangan salah loh ya, kita itu hakikatnya itu unik,
versi kita itu adalah versi yang terbaik dari Tuhan dan kita nggak mungkin itu sama. Makanya kalau kita menyadari ini, kita itu nanti akan bisa menghargai diri kita yang itu sebagai manusia. Dan katanya Osho, kalau kok kita merasa diri kita unggul, spesial, istimewa, nanti cara kita hidup itu tidak akan mengikuti atau apa yang itu bercermin pada orang lain. Sekarang ayo kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah salah satu manusia yang unik, ayo kita bercermin, yang itu cerminnya adalah diri kita sendiri. Banyak orang hari ini yang itu apa? Tidak mampu melihat istimewanya dirinya. Loh, padahal Tuhan sejak awal itu menciptakan manusia, semuanya itu punya keunikan masing-masing. Makanya apa? Kita harus bangga dengan diri kita ini. Kalau kita bangga, kita kan akan mudah menikmati, aku ini manusia loh, setidaknya semacam itu. Makanya Osho menegaskan, Anda itu yo Anda, saya adalah saya. Saya harus berkontribusi pada potensi kehidupan saya. Anda harus berkontribusi pada kehidupan potensi Anda. Saya harus menemukan diri saya sendiri. Anda pun juga sama, harus menemukan keberadaan Anda sendiri. Iya, kita itu unggul. Tapi jangan salah loh ya, semuanya itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita nggak boleh melemparkan tanggung jawab saya untuk kalian. Ya, makanya Osho ini sangat menegaskan, saya itu ya harus berkontribusi pada potensi kehidupan saya. Artinya apa? Hidup kita itu jangan digantungkan pada orang lain. Gantungkanlah hidup kita pada diri kita sendiri. Yang menyetir kehidupan kita itu ya diri kita sendiri. Yang memegang kendali kehidupan kita itu ya diri kita sendiri. Selama kita hidup, tapi kok kita numpang nyetir pada orang lain, loh bagaimana mungkin kita bisa berkontribusi pada diri kita sendiri, padahal hidup kita nanti seperti apa dan bagaimana kita menjadi apa, itu bukan tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada diri kita sendiri. Kita ingin membuat diri kita itu seperti apa, itu bisa. Teman-teman pengen menjadi sastrawan, bisa. Teman-teman pengen menjadi filosof misalnya, pengen menjadi orang revolusioner dan lain sebagainya, itu bisa. Itu akan bisa kalau kita itu berkontribusi pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Selama kita masih bergantung, mengharapkan pada orang lain untuk diri kita, yuk kita prosesnya nggak murni. Kita menjadinya pun juga lama, karena setiap orang itu harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Loh, sedangkan diri kita itu kok malah menggantungkan pada orang lain. Kita nggak bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya akhirnya kita tadi, kita akan sulit menemukan who am I kita. Termasuk pun juga kita akan sulit menikmati sisi kemanusiaan kita. Menikmati sisi kemanusiaan saja kita tidak bisa, apalagi kita akan menikmati yang itu kehidupan kita secara luas. Makanya apa? Ayo kita pasrahkan hidup ini yang itu ada di dalam kendali kita, yang itu dalam driver kita. Artinya apa? Kita itu diri kita sendiri, yang nanti seperti apa, itu adalah tanggung jawab diri kita. Makanya Osho menegaskan, hargai diri Anda sendiri. Cintai diri Anda sendiri. Karena tidak pernah ada orang seperti Anda. Dan tidak akan pernah ada lagi. Ayo sekarang ya, yang kemarin kok kita masih melihat keluar, menggantungkan diri kita pada orang lain, sekarang mulai pelan-pelan, ayo hargai kalau aku ini unik loh ya, kalau kita itu spesial. Selama kok kita belum bisa menghargai diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain?
Termasuk Osho pun juga menegaskan, ayo kita pelan-pelan lah mencintai diri kita sendiri. Ya. Cintailah diri kita itu layak untuk kita cintai. Hari ini kita sibuk mencintai cewek kita. Hari ini kita sibuk mencintai orang yang kita cintai. Tapi kita lupa mencintai diri kita. Padahal yang paling spesial, yang paling layak untuk kita cintai, padahal itu diri kita sendiri. Tapi kok kita sibuk mencintai sesuatu yang di luar diri kita. Padahal yang di luar sana itu kadang gak layak untuk kita cintai. Kadang gak layak untuk kita berjuang. Karena apa? Karena nanti di masa yang akan datang, dia kan belum jelas menjadi milik kita atau milik orang lain. Tapi teman-teman itu berkorban mati-matian sampai lupa untuk mencintai dirinya sendiri. Bahkan mencintai diri kita atau self-love itu jauh lebih penting karena kita itu manusia yang berharga. Setiap orang itu unik dan spesial. Maka apa? Setiap diri kita masing-masing itu layak untuk kita jatuh cintai. Ayo sekarang ya kita jatuh cinta. Kita sekarang jatuh cinta, yang itu bukan keluar, yang itu bukan melihat keluar, tapi apa? Kita sekarang itu jatuh cinta pada diri kita sendiri. Itu kan luar biasa. Makanya beliau pun juga menegaskan, saat Anda menerima diri sendiri, Anda sekarang itu akan terlihat menjadi cantik. Ya. Jadi selama kok kita belum bisa menghargai diri kita, selama kok kita belum bisa mencintai diri kita nggak sadar kalau selama ini kita itu cantik, kalau selama ini kita itu hebat, kalau selama ini kita itu spesial. Karena apa? Kita belum bisa melihat itu gara-gara kita sibuk mencintai orang lain. Makanya saat kita itu bisa melihat ke dalam, mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, baru nanti kita bisa menerima dan rindu atas diri kita. Kita akan menyadari, wah betapa indahnya diri saya, betapa cantiknya diri saya, ya kan? Kenapa kok kemarin sibuk mencintai, berkorban untuk orang lain? Sekarang ayo kita berkorban untuk diri kita. Sampai kita menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita sudah terbangun oleh itu, baru kita layak untuk menghormati orang lain dan mencintainya. Artinya sekarang kehormatan kita, kecintaan kita pada orang lain itu sudah murni, sudah tidak lagi palsu. Karena apa? Karena kita sudah menggarap dulu diri kita yang itu menjadi orang yang becoming, orang yang bernilai. Itu ya. Sadarilah bahwa teman-teman setiap orang itu unik, spesial, dan luar biasa. Ayo kita syukuri, ayo kita nikmati, ayo kita setir hidup kita karena itu ada di dalam kendali kita. Kalau ini kehidupan yang kedua. Katanya Osho apa? Ayo kita nggak boleh punya rasa takut. Ya. Banyak orang yang itu takut atas kehidupannya gara-gara trauma masa lalu misalnya. Atau gara-gara harapan yang itu di masa depan yang belum terjadi. Dan hari ini kita takut. Ngapain kita harus takut? Bahkan katanya Osho, kehidupan itu dimulai saat ketakutan berakhir. Yang sudah berlalu yo sudah. Itu sudah tidak menjadi fakta lagi. Jangan membebani kehidupan kita yang sekarang. Ayo kita singkirkan. Kalau itu enggak bisa, biarkanlah itu mengalir. Biarkanlah itu berjalan apa adanya. Ya kan? Artinya apa? Kita harus merasakan yang sekarang ini. Berani menghadapi kehidupan yang faktanya benar-benar terjadi hari ini. Tapi kok kita masih takut dan lain sebagainya, cemas ya, karena sesuatu yang belum terjadi dan momen-momen indah yang masa lalu itu belum terhapuskan, itu gara-gara teman sendiri. Ngapain diperdebatkan, ngapain yang itu masih dijadikan nilai, biarkan itu ada.
Walaupun itu nggak bisa dibuang, tapi kan nilainya bisa kita geser. Oh, kemarin itu penting nilainya, sekarang nilainya itu nggak penting, ya kan? Makanya kalau kok kita masih ada ketakutan, itu akan membatasi kehidupan kita. Justru akan melumpuhkan, justru akan memperangkap kehidupan kita. Dan itu mencuri kehidupan kita. Makanya apa? Ayo kita tantang, kita lawan rasa takut kita. Kalau teman-teman itu melihat nonton film Batman, Batman itu kan punya trauma psikologis. Sejak kecil itu melihat langsung bapak ibunya itu dibunuh di depannya. Dan salah satu ketakutannya Batman atau Bruce Wayne itu kan kelelawar. Tapi Bruce Wayne ini orangnya pinter. Jadi rasa takutnya itu dijadikan alat, dijadikan kekuatan untuk menakuti penjahat-penjahat yang ada di Gotham. Atau ketakutannya itu dijadikan alat untuk menakuti musuh-musuhnya. Loh, teman-teman pun juga harus demikian. Misalnya teman-teman itu takut dalam hal apa, jadikanlah rasa takut itu sebagai kekuatan hari ini. Jadikanlah trauma psikologisnya itu menjadi kekuatan power untuk melangkah kehidupan yang akan datang. Loh, itu jauh lebih absolut, itu jauh lebih membantu. Artinya apa? Kita mampu menggunakan rasa takut itu yang mulanya menjadi kelemahan, sekarang menjadi kekuatan, sekarang menjadi alat untuk perjuangan. Kayak Batman itu loh, yang itu punya ketakutan pada kelelawar, sekarang dirinya menjadi kelelawar yang itu untuk menakuti orang lain. Tapi kok selama hidup kita banyak takutnya, banyak cemasnya, ya itu akan mencuri waktu kita, akan mencuri kehidupan kita. Padahal kehidupan yang sekarang dan hari ini itu lebih penting, itu yang lebih absolut. Tapi kok kita takut dan lain sebagainya, ya seolah-olah sekarang dan hari ini dan detik ini kita seolah-olah nggak hidup. Makanya Opso itu menegaskan kalau kok kita masih takut, ya nggak berani menghadapi rasa takut itu, akhirnya hidup kita itu hanya dalam bagaimana kalau seperti ini dan itu, jika, seandainya dan harapan, ya. Itu kalimatnya kan kalimat yang itu bukan hari ini, seolah-olah kita itu menolak fakta dan takdir. Tidak bisa merasakan dan menantang menghadapi kehidupan yang sekarang. Karena kita terus-menerus apabila seandainya bagaimanapun kita sibuk di situ. Kita nggak berani dengan seharusnya. Iya kan? Makanya beliau itu mengajak apa? Mari kita mengambil langkah melampaui rasa takut. Kita harus berani melewati batas dan melihat apa yang terjadi. Iya kan? Jadikanlah apa tadi? Rasa takut kita itu menjadi kekuatan untuk melangkah. Juga punya gagasan tentang kehidupan. Yaitu apa? Nikmatilah perusahaan kami. Maksudnya apa? Ayo kita nikmati diri kita sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita itu unik loh ya. Dan diri kita yang bertanggung jawab itu ya diri kita sendiri. Yang nyetir diri kita itu ya diri kita sendiri. Nanti ke depan kita itu seperti apa dan bagaimana, itu ya tergantung kita mau membawanya kemana. Makanya Osho ini menegaskan apa? Ayo sekarang ya, nikmatilah perusahaan kita atau diri kita sendiri, ini harus kita nikmati. Kita jangan sibuk menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita nggak perlu sibuk-sibuk menikmati apa yang itu diupayakan oleh orang lain. Loh, kalau kita sendiri mampu menikmati apapun yang itu sudah kita upayakan, itu kenikmatannya jauh lebih nikmat loh, jauh lebih luar biasa. Karena apa? Karena itu hasil dari produk kita. Berbeda kalau kita menikmati produknya orang lain, rasanya itu kurang nikmat, rasanya pun juga kurang membahagiakan.
Makanya katanya beliau, jika kamu tidak dapat menikmati perusahaanmu sendiri, siapa lagi sih yang akan menikmatinya? Jadi kita itu unik, kita itu spesial. Kalau kita nggak mampu menikmati perusahaan kita sendiri, siapa lagi yang bisa? Yang bisa itu ya diri kita sendiri. Makanya ayo kita tadi, sebagaimana asumsinya Osho di awal, untuk agar kita mampu melihat diri kita, mampu menjawab who am I, biar nanti kita mampu menikmati diri kita. Ayo kita melihat nilai ke dalam, biar kita itu sadar kalau kita itu adalah manusia yang spesial. Makanya Osho ini menegaskan termasuk mengajak kita, ayo kita refleksi, agar kita itu bisa self love, mencintai diri kita. Banyak yang orang itu takut mencintai dirinya sendiri. Padahal nilainya itu jauh lebih besar kalau kita itu mampu mencintai diri kita sendiri. Makanya sebelumnya kan dijelaskan orang itu nggak bisa mencintai orang lain kalau step awal mencintai dirinya sendiri itu belum bisa. Untuk agar cinta kita itu mewangi dan indah kepada orang lain, ya kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Ya kan, jadi dalil ini kan terkenal sekali, termasuk di stoikisme dan lain sebagainya. Teman-teman kok pengen membahagiakan semua orang, ya teman-teman ya harus bahagia atas dirinya sendiri. Kalau sudah bahagia, teman-teman itu layak untuk membahagiakan orang lain. Makanya kalau kita sudah harmonis dengan diri kita, kita pun juga akan harmonis dengan sosial, dengan semua orang. Kalau diri kita sudah bisa harmonis pada semua orang, kita akan bisa harmonis dengan alam semesta. Otomatis kita pun juga bisa harmonis dengan yang itu memiliki dan menguasai alam semesta. Stepnya yaitu kita nikmati perusahaan kita sendiri, karya-karya kita harus kita nikmati, usaha kita harus kita hormati, jerih payah kita harus kita hargai. Itu adalah bentuk self love, bahwa kita itu sudah mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sudah sukses di situ, kita pun juga akan sukses untuk mencintai orang lain, termasuk membahagiakan orang yang kita cintai. Itu kehidupan kedua. Ada lagi dari beliau, yang itu kehidupan ketiga. Coba ya kita lihat. Beliau ini punya gagasan unik yang judulnya itu seni tidak belajar. Coba dicek ya, kita nggak boleh salah paham. Engkau itu tidak salah, cukup model Anda, cara Anda telah belajar untuk hidup itu salah. Jadi motivasi yang telah Anda pelajari dan yang sudah Anda terima, yang itu sebagai milik Anda, itu pun bukan milik Anda. Dan mereka itu tidak memuaskan takdir kita. Hari ini kan kita sudah belajar macam-macam. Teorinya Aristoteles, teorinya Plato, teorinya Al-Ghazali misalnya, teorinya apapun itu para filosof, para cendekiawan, kadang pun juga tidak sesuai dengan konteks atau porsi dan proporsionalnya. Kadang pun juga tidak pas dengan apa yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau teman-teman itu mempelajari, jangan hanya diterima saja, tapi pun harus dikontekstualisasikan. Apakah ini cocok dengan lingkungan saya? Apakah ini cocok dengan misi hidup saya? Apakah itu pas dengan apa yang ada di dalam diri kita? Kalau itu enggak pas, ya percuma. Itu enggak akan meningkatkan nilai kita sebagai manusia. Makanya Osho ini berkomitmen Beliau itu belajar untuk menghancurkan tembok-tembok tua yang itu membatasi kita. Dan ayo kita menggantinya dengan yang baru. Ya kan, sebagaimana tadi kita sudah banyak belajar konsep-konsep pemikiran-pemikiran yang itu sudah lampau. Itu kan produk pada zamannya. Sedangkan zaman hari ini itu sudah berbeda.
Kalau kok kita bersikukuh atau tertipu atau bahasanya tenggelam di konsep-konsep yang itu sudah kuno, yaitu akan apa? Menjadi tembok diri kita sendiri. Akhirnya kita sulit berkembang. Kenapa kok kita sulit berkembang? Karena situasinya itu sudah berbeda dengan zamannya para filosof kuno saat itu. Makanya apa? Kita harus menggantinya dengan sesuatu yang baru. Setidaknya apa? Kita itu bisa mengontekstualisasikan yang pas untuk hari ini. Jangan-jangan pengetahuan yang kita dapatkan sejauh ini itu hanya sebatas konsep saja. Kita nggak mampu untuk aplikasinya yang pas dengan hari ini. Tapi katanya Oso, yang lebih penting apa? Iya, kita tetap belajar dengan para filosof zaman dulu. Tapi dengan wawasan itu kita mampu loh menciptakan produk-produk pemikiran-pemikiran yang baru yang itu hasil dari pemikiran kita. Makanya sebagaimana tadi, kalau kok kita mampu memproduksi sesuatu yang itu hasil dari diri kita sendiri, rasanya itu jauh lebih membahagiakan. Rasanya pun jauh lebih nikmat daripada kita hanya ngindel. Daripada kita itu hanya mengikuti. Makanya beliau mengajak kita, ayo kita mengkonsep, menggantinya dengan konsep-konsep yang baru, yang itu pas dengan hari ini, sekaligus pas dengan diri kita. Yang terakhir, tentang kehidupan lagi dari beliau. Jadi, untuk menjadi dewasa, artinya apa? Kita harus menerima tanggung jawab menjadi diri kita sendiri. Jadi kita itu tanggung jawabnya bukan pada orang lain. Diri kita itu warnanya seperti apa, nanti masa depan kita ingin membentuk diri kita seperti apa, itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Bahkan nanti di akhirat, itu tanggung jawab kita di hadapannya Tuhan. Kita nggak bisa membela, wah itu kan ajarannya kiaiku, itu kan ajarannya mereka, aku kan hanya mengikuti saja. Tuhan nggak mempermasalahkan itu. Ya kan, yang ditanyakan Tuhan itu apa yang sudah kamu pelajari, itu tanggung jawabmu sendiri. Makanya Osho ini mengatakan, jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah mencoba menjadi orang lain. Jadi Anda itu bisa menjadi dewasa. Kedewasaan itu apa? Menerima tanggung jawab menjadi diri sendiri, seberapapun biayanya. Ayo sekarang kalau kita belum bisa menjadi diri kita sendiri yang itu orang bertanggung jawab, ayo sekarang kita latihan. Karena apa? Biaya apapun, sebesar apapun, itu nggak bisa loh untuk membeli diri kita. Makanya apa? Karena diri kita itu unik dan spesial, yang bertanggung jawab itu diri kita sendiri. Walaupun itu berapa biayanya, kita berani loh untuk membayar. Karena saking berharganya diri kita itu sendiri. Itu nanti akan menjadikan kita dewasa. Makanya Osho melanjutkan, menjadi orang, menjadi yang diinginkan orang lain, itu bukan untuk menjadi dewasa. Bagaimanapun hari ini, walaupun kita sudah dewasa, umurnya 30 tahun, 40 tahun, tapi kok kita masih menjadi orang yang itu diinginkan oleh orang lain, tetap kita itu belum dewasa. Kita terus-menerus menginginkan perspektifnya orang lain sebagaimana diri kita, dan kita mengikuti tanpa kita itu mengontekstualisasikan. Ya bagaimanapun kita masih berdiri yang itu ada di atasnya kakinya orang lain. Kalau kita masih berdiri yang itu di atas kakinya orang lain, ya kita juga belum bisa dikatakan menjadi orang yang dewasa. Untuk menjadi orang dewasa apa? Ayo sekarang. Kita harus berani bagaimanapun itu peristiwanya, bagaimanapun itu keadaannya, kita tetap harus berdiri yang itu ada di atas kaki kita. Ya, makanya beliau melanjutkan, tetapi untuk menyenangkan, mencari persetujuan dan pada akhirnya apa? Itu mengkhianati kita. Akhirnya kita tidak menemukan versi yang terbaik pada diri kita sendiri. Kita selalu memakai perspektifnya orang lain. Kita selalu memakai versinya orang lain. Sedangkan diri kita sendiri itu hilang. Kita nggak otentik, kita nggak asli.
Iya kita hidup, iya kita itu bergerak, tapi hidup dan pergerakan kita itu adalah versinya orang lain. Kalau itu versinya orang lain, apa yang bisa dibanggakan, apa yang bisa dinikmati, karena itu hasilnya dari orang lain dan kita hanya mengikuti saja. Makanya sekarang ayo apa? Ayo kita menjadi yang itu versi terbaik, yaitu untuk diri kita sendiri. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun biayanya, kita harus mengupayakan biar kita itu menjadi orang dewasa sekaligus kita otentik versi yang itu absolut, yang itu ada di dalam diri kita, bukan versinya kiai kita, bukan versinya ustadz kita atau guru kita dan lain sebagainya, tapi asli, yaitu adalah versi kita sendiri. Itu ya, itu tentang kehidupan.